Saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, aparat pemerintah. Kalau menurut saya pantas rakyat kecewa karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya pamer kekayaan, hedonis. Oleh sebab itu saya minta pada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan para di bawahnya, memberitahu apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Mungkin soal gaya hidup pejabat publik mewah bukan tidak ada salahnya ya, tapi karena bukan hanya soal sumber uangnya saja, tapi di situ ada persoalan etika, kemudian juga ada persoalan apakah misalnya ketika pejabat publik bergaya hidup mewah akan menimbulkan konsekuensi terhadap membengkaknya kebutuhan hidup pejabat publik, yang itu juga bisa jadi berkontribusi kepada tindak pidana korupsi atau yang lain begitu ya, termasuk akan menimbulkan kecemburuan sosial. Itu kan bukan hal yang tidak mungkin. Jadi ketika pejabat publik bergaya hidup mewah, yang menjadi pertanyaan publik kemudian bukan hanya soal sumber uangnya, tetapi bagaimana kemudian etika dari pejabat publik itu kemudian ketika menunjukkan gaya hidup yang hedon atau yang mewah. Mengapa sih mereka mengekspos kekayaan mereka? Apakah mereka nggak curiga nanti, nggak takut nanti masyarakat curiga? Betul. Tidak. Kenapa? Karena ketika orang korupsi itu karena dua hal. Pertama, karena need ini kebutuhan. Kebutuhan ini bukan artinya kebutuhan primer ya, buat makan, buat ini. Karena saya tidak pernah menemukan koruptor itu korupsi ketika dia miskin atau ketika dia untuk kebutuhan keluarganya, tapi karena untuk kebutuhan yang tersier. Artinya mereka ingin supaya kebutuhannya itu yang bergaya hidup mewah, dihormati orang gitu kan, itu bisa dipenuhi dengan cara korupsi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Tanggapi kasus Rafael Alun, Presiden Jokowi kecam pejabat hedon, jangan pamer. Presiden Jokowi mengaku kesal dengan adanya pejabat dengan bergaya hidup atau hedon. Pernyataan itu sekaligus menanggapi kasus mantan pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun yang diketahui oleh anaknya si Mario Dandi Satrio pamer Rubicon. Jokowi mengecam perilaku pejabat yang bergaya hidup mewah kemudian memamerkannya ke masyarakat. Sekali lagi saya tekankan, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan, tegas Jokowi saat rapat bersama sejumlah menteri. Dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Kepresidenan Kamis 2 Februari 2023. Apalagi sampai dipajang-pajang di IG, di media sosial. Itu kalau aparat birokrasi yang sangat tidak pantas. Tegasnya menambahkan, selama ini ia mengaku terus mengikuti perkembangan mengenai kasus itu. Dari komentar-komentar yang saya baca baik di lapangan maupun di media sosial, peristiwa Dirjen Pajak dan di Bea Cukai, Jokowi juga menyadari jika masyarakat banyak kecewa atas perilaku pejabat yang hedon ini. Begitu juga dirinya. Saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, terhadap pemerintah, dan hati-hati. Tidak hanya urusan Dirjen Pajak dan Bea Cukai, ada kepolisian dan aparat hukum lainnya serta birokrasi yang lainnya, kata Jokowi menambahkan. Oleh sebab itu, saya minta kepada seluruh menteri untuk mendisiplinkan aparat di bawahnya, memberitahu apa-apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dilakukan. Tugasnya Rafael Alun Sambodo mendadak jadi sorotan usai putranya Mario Dandi Satrio terjerat kasus penganiayaan. Atas viralnya kasus Mario Dandi Satrio ini, publik pun langsung menyoroti Rafael yang diketahui merupakan seorang pejabat tinggi. Adapun Rafael ini menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan. Sebelum menjabat di posisi sekarang pun Rafael Alun ini sempat menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Banyuwangi. Mengingat sang anak akrab memamerkan kendaraan mewah seperti Rubicon dan Moge di media sosial, publik pasti bertanya-tanya soal seberapa kaya Rafael ini. Pantas, berapakah jumlah harta kekayaan Rafael? Tentunya sebagai pejabat yang memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya.
melaporkan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN di lansirkilat.com. Dari laman LHKPN, berdasarkan data tahun 2021, total kekayaan Rafael mencapai 56,10 miliar. Dalam rincian hartanya itu, Rafael memiliki mobil Toyota Camry sedan 2008 senilai 125 juta dan Toyota Kijang 300 juta rupiah. Selain itu, ia pun memiliki harta bergerak senilai 420 juta dan surat berharga senilai 1,5 miliar rupiah. Tak cukup sampai di situ, ia juga memiliki harta kaos yang serta setara kang senilai 419 juta. Namun yang mengejutkan, ia tidak memasukkan mobil Rubicon dan motor Harley ke daftar harta kekayaannya. Kendati begitu, jumlah harta kekayaan Rafael ini rupanya mengalahkan Presiden RI Joko Widodo. Sebagaimana diketahui dalam laporan LHKPN terbaru, Jokowi tercatat memiliki harta sebanyak 50,25 miliar rupiah. Adapun rincian harta Jokowi terdiri dari 20 unit tanah dan bangunan sebesar 43,88 miliar rupiah. Kendaraan sebanyak 12 unit 1,8 miliar serta harta bergerak lainnya yakni senilai 6,1 miliar rupiah. Tanggapi kasus Rafael Alun, Presiden Jokowi kecam pejabat hedon, jangan pamer. Presiden Jokowi mengaku kesal dengan adanya pejabat dengan bergaya hidup atau hedon. Pernyataan itu sekaligus menanggapi kasus mantan pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun yang diketahui oleh anaknya si Mario Dandi Satrio pamer Rubicon. Jokowi mengecam perilaku pejabat yang bergaya hidup mewah kemudian memamerkannya ke masyarakat. Sekali lagi saya tekankan, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan, tegas Jokowi saat rapat bersama sejumlah menteri. Dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Kepresidenan Kamis 2 Februari 2023. Apalagi sampai dipajang-pajang di IG, di media sosial. Itu kalau aparat birokrasi yang sangat tidak pantas. Tegasnya menambahkan, selama ini ia mengaku terus mengikuti perkembangan mengenai kasus itu. Dari komentar-komentar yang saya baca baik di lapangan maupun di media sosial, peristiwa Dirjen Pajak dan di Bea Cukai, Jokowi juga menyadari jika masyarakat banyak kecewa atas perilaku pejabat yang hedon ini. Begitu juga dirinya. Saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, terhadap pemerintah, dan hati-hati. Tidak hanya urusan Dirjen Pajak dan Bea Cukai, ada kepolisian dan aparat hukum lainnya serta birokrasi yang lainnya, kata Jokowi menambahkan. Oleh sebab itu, saya minta kepada seluruh menteri untuk mendisiplinkan aparat di bawahnya, memberitahu apa-apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dilakukan. Tugasnya Rafael Alun Sambodo mendadak jadi sorotan usai putranya Mario Dandi Satrio terjerat kasus penganiayaan atas viralnya kasus Mario Dandi Satrio ini. Publik pun langsung menyoroti Rafael yang diketahui merupakan seorang pejabat tinggi. Adapun Rafael ini menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan. Sebelum menjabat di posisi sekarang pun Rafael Alun ini sempat menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Banyuwangi. Mengingat sang anak akrab memamerkan kendaraan mewah seperti Rubicon dan Moge di media sosial, publik pasti bertanya-tanya. Indonesia tanah